Om Swastiastu. Baik, selamat pagi para peserta didik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan harapan Bapak kalian dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan dan mengikuti pelajaran dari rumah yang kita laksanakan hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dianugerahi oleh Sang Yang Aji Saraswati, sehingga kita bisa memperoleh pengaruh ilmu pengetahuannya. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widya Rambam Karisyami Sidir Bawantu Sadari. Nah, baik anak-anak, kita melanjutkan materi pelajaran kita yang terdahulu yang belum selesai. Nah, sekarang ini lanjutannya adalah mengenai Padma Astadala. Nah, di dalam Asta Eswarya sebagai lambang daripada kemahkuasaan Sang Yang Widi disebut dengan Astadala. Ini adalah gambarnya, ya. Gambar daripada lambang Astadala itu sendiri. Nah, sloka tentang Asta Aishwarya. Nah, kita harus memahami bagaimana pengucapan sloka di dalam dan juga memahami tentang sloka-sloka yang berkaitan dengan Asta Aishwarya. Nah, sloka tentang anima. Nah, di dalam Bhagavad Gita Adaya 8 sloka 9 dinyatakan bahwa Kawim Puranam Anusasitaram Anor Aniyamsa Anus Maret Yah Sarwasya Dataram Acintya Rupam Aditya Warnam Tamasya Paratstak. Nah, itu artinya bahwa siapapun, ya, yang memusatkan pikirannya kepada Yang Maha Tahu, terpurba, yang terdahulu, yang maha kuasa, lebih luas, lebih halus maksudnya, daripada atom, pendukung segalanya, yang wujudnya tak terlukiskan, yang bercahaya bagaikan matahari, mengatasi segala kegelapan. Nah, itu maksudnya bahwa kalau kita bisa memusatkan pikiran pada suatu yang tidak terwujud, acintya, ya, tidak bisa terlukiskan, maka akan sampai pada yang bercahaya bagaikan matahari, mengatasi segala kegelapan. Maksudnya di sini Tuhan itu halus, tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan. Maka kita akan mampu mengatasi segala kegelapan. Nah, itu maksud daripada sloka tentang anima ini. Nah, mungkin kalian belum pernah belajar bagaimana pengucapan sloka-sloka, ya. Kalau dalam sloka Bali, ya, Hindu Bali, itu seperti ini. Jeda tembangnya sama seperti Puja Trisandya bait pertama dan kedua. Kawim Puranam Anusasitaram Anorani Yamsa Anusmaryatya Sarwadataram Acintya Rupam Aditya
ya warna dhamma saparasta. Nah, itu caranya ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar itu. Bapak lanjutkan. Nah, sekarang sloka tentang Mahima. Tuhan itu maha besar. Di dalam Bhagavad Gita 9, sloka 4 menyatakan bahwa Maya tatam idam sarwam jagat avyakta murtina matsta ni sarwa bhutani nasa pamtei wawastita. Artinya bahwa seluruh alam semesta yang bersifat material ini ditutupi oleh wujudku yang tidak berbentuk, dan seluruh makhluk hidup berada di dalam diriku, akan tetapi aku tidak berada di dalam mereka. Nah, jadi kalau Tuhan itu maha besar, Mahima, maha artinya besar. Dari kata maha itu besar, jadi Tuhan itu maha besar. Sulit digambarkan bentuknya karena saking besarnya, bahkan menutupi alam semesta bumi ini. Ya. Sehingga alam semesta ini berada di dalam diri Tuhan. Nah, jadi semua alam semesta ini berada dalam pengawasan Tuhan karena ada dalam diri Tuhan. Bahkan diri kita juga ada dalam diri Tuhan. Demikian bahwa kemahakuasaan Tuhan Mahima itu sendiri. Nah, bakal lanjutkan sloka tentang Lagima. Jadi Lagima ini adalah Tuhan Maha Ringan. Ini terdapat dalam Bhagavad Gita Adaya 9 sloka 6. Dinyatakan bahwa Yata kasastitu nityam wayuh sarwa tragu maham tata sarwa bhutani mat stan niti upadaraya. Artinya bahwa seperti angin yang berada di angkasa selalu berhembus kencang ke sana kemari, maka keberadaan seluruh ciptaan di dalam diriku hendaknya engkau pahami seperti itu. Nah, itu artinya bahwa bagaikan angin yang sangat ringan. Kalau yang lagu itu kan arti kata lagima berasal kata lagu artinya ringan. Kalau guru artinya berat, kan istilah kekawin atau sloka itu kekawin ya, itu berpedoman pada guru lagu. Guru artinya berat, lagu artinya ringan. Nah, artinya tembangnya kadang-kadang berat dan ringan gitu. Nah, ini seperti angin yang ringan berada di angkasa, kesana kemari berterbangan ya, berhembus kencang ya. Nah, seperti itulah sulit dipahami keadaan Tuhan itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, selanjutnya pada sloka tentang Prapti. Prapti ini Tuhan itu datang mencapai. Nah, jadi dalam Rigveda, ini Rigveda ya, 10 Sukta 10, Mandala 90, Mantra 1 dinyatakan bahwa Sahasra Sirsa Purusah, Sahasraksa, Sahasrapat, Sabumim, Wisato, Wirya, Tiatistat, Dasa Gulam. Artinya bahwa Tuhan berkepala 1000, bermata 1000, berkaki 1000. Ia memenuhi bumi-bumi pada seluruh atau semua arah mengatasi 10 penjuru. Nah, jadi seperti dalam Dewata Nawasanga, penjuru mata angin itu semua di atas. Beliau bisa mencapai semua penjuru ini dalam waktu bersamaan karena beliau memiliki mata yang 1000, berkepala 1000 ya, berkaki 1000. Nah, serba 1000 badan. Jadi beliau bisa mencapai dalam waktu bersamaan. Ya. Nah, selanjutnya contoh sloka atau mantra tentang Prakambya. Prakambya itu artinya bahwa Tuhan itu segala kehendaknya akan terwujud. Nah, ini dalam Bhagavad Gita 9 sloka 8. Prakritim sawam awastabya wisrjami punah buta gramam imam krisnam awasam prakriti wasat. Teruluh
Seluruh susunan alam semesta di bawahku. Atas kehendakku alam semesta dengan sendirinya diwujudkan berulang kali. Atas kehendakku akhirnya alam semesta dilebur. Nah, jadi segala kehendak pasti akan terwujud. Itulah maksudnya dalam sloka mantra tentang prakamya ini. Bahwa segala keinginan Tuhan itu sendiri akan berwujud berulang kali. Bahkan kalau dia mewujudkan suatu, dia juga akan membalikan. Sama seperti di kita, kalau kita dikehendaki untuk lahir. Tapi setelah kita dikehendaki untuk meninggal dan berpulang, akan pulang kembali. Kita lanjut pada sloka berikutnya tentang isi dua. Bahwa Tuhan itu Maha Esa. Ya, Cit Dapu Mahi Prai Patyat Daksam Dadrana Hama Yam Tiryan Jenam Yudi Wadi Dewa Eko Asit Kasmai Dewaya Uwisa Widema. Nah, siapakah yang akan kami puja dengan segala persembahan ini? Ia yang maha suci, yang kebesarannya mengatasi semua yang ada, yang memberi kekuatan spiritual dan membangkitkan kebangkitan Tuhan yang Maha Esa. Ia yang satu ini, Tuhan di atas semuanya. Nah, jadi Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Esa. Dia yang Maha satu-satunya Tuhan yang dipuja, tidak ada yang lain. Sebenarnya konsep dalam dewa ini adalah dalam agama Hindu, maksudnya dewa itulah sinar sucinya Tuhan. Yang kita puja hanya Tuhan itu satu, tapi beliau memiliki sinar-sinar suci yang banyak. Nah, dalam Baraspati Tattva juga sloka 69 menyatakan bahwa beliau pergi ke tempat lain yang dipuja, disembah dan disuguhi segala jenis kesukaan, diberikan makanan hadiah, karena beliau adalah perwujudan penghormatan. Nah, jadi beliau adalah wujud Tuhan itu sendiri yang datang. Jadi Tuhan dalam agama Hindu selalu datang, selalu ada dan tinggal di bumi ini, ya, dalam bentuk Bathara. Kalau dewa itu adalah Tuhan itu sendiri sebagai sinar suci. Nah, jadi konsep dalam agama Hindu itulah matahari Tuhan sendiri, dewa itulah sinar-sinarnya, dan Bathara adalah panasnya yang ada di bumi. Kita lanjut sloka mantra tentang Wasitwa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupi segala inti kehidupan semua makhluk, hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal, bebas dari kualitas apapun. Nah, itu dinyatakan dalam Swetara Upanishad 6 sloka atau mantra 2. Nah, Bhagavad Gita 11 sloka 38. Tuam adi dewah purusah puranas tuam asya wiswasya param nidanam vetasi widya ca param sadama tuaya tatam wiswa ananta rupa. Ananda adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dewa yang paling awal, paling tua, dan Ananda merupakan tempat perlindungan paling tinggi dari seluruh alam semesta. Anda mengetahui segala, dan Andalah yang patut diketahui oleh semua. Dan Anda juga adalah tempat tinggal tertinggi. Wahai Tuhan yang berwujud tidak terbatas, wujud Wiswarupa Anda memenuhi alam semesta. Maksudnya Anda adalah Engkau, ya. Di sini Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Karena ini Wasitwa artinya Maha Kuasa, beliau yang tertinggi. Kemudian selanjutnya sloka tentang Asta Aishwarya. Contoh tentang Asta Aishwarya itu anima. Ini anima itu adalah Tuhan itu maha kecil, maha halus, lebih kecil pada atom. Contohnya bakteri, ya. Bakteri ini akan lebih kecil daripada
Tuhan itu sendiri. Maksudnya bahwa atom ini kecil, tapi lebih kecil daripada itu. Itulah Tuhan itu sendiri, anima. Gambar samping merupakan wujud bakteri yang juga termasuk dalam kelompok makhluk hidup sangat kecil, namun sang widi bisa menjadi lebih kecil daripada bakteri dan menjadi sumber hidup dari bakteri itu sendiri. Nah, jadi bakteri ini atau kuman atau virus itu menjadi sumber hidupnya. Anima Tuhan itu sendiri sangat halus dan menjadi kecil, bahkan beliau akan menjadi lebih kecil dan memberi hidup pada bakteri itu sendiri. Kemudian lanjut cerita atau contoh tentang Asta Aishwarya, tentang Mahima. Tuhan itu maha besar. Nah, seperti bumi alam semesta ini, dan yang sangat besar dan sulit kita bayangkan. Tuhan itu lebih besar daripada alam semesta, ya, yang tanpa kita bisa wujudkan karena kebesaran beliau itu, sehingga alam semesta pun berada di dalam diri Tuhan. Beliau menyelimuti seluruh alam semesta ini. Nah, itu katanya. Lanjut, contoh tentang Asta Aishwarya berhubung dengan prapti. Prapti ini adalah datang, mencapai. Contohnya, nah ini umat Hindu yang melakukan puja, persembahyangan pada hari raya tertentu, baik itu di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Irian Jaya, di Maroke, di Bali, di India. Nah, semua itu beliau, Tuhan itu datang mencapai dalam waktu bersamaan. Nah, beliau memiliki kepala yang 1000, kaki 1000, tangan 1000, ya. Tubuhnya semua serba 1000, sehingga beliau bisa datang dalam waktu bersamaan. Kemudian contoh atau cerita tentang Asta Aishwarya yang berkaitan dengan prakamya. Prakamya artinya bahwa segala kehendak beliau akan terwujud. Contohnya, terjadinya tsunami, bencana alam yang menimpa di Indonesia pada tahun berapa itu? Ya. Nah, ini semua adalah kehendak Tuhan. Tidak bisa ada yang menghalangi. Nah, terjadinya gunung meletus, ya, gempa bumi, semua berantakan. Ini semua adalah kehendak Tuhan yang pasti akan terwujud. Tidak ada yang bisa menolak atau menghindari semuanya. Jika Sang Widi berkehendak terjadi bencana, manusia pun tidak bisa menghindarinya. Kemudian contoh tentang Asta Aishwarya, isi 2, Tuhan itu Maha Tunggal. Nah, kita sembahyang memuja Tuhan. Sungguhnya Tuhan itu satu. Sang Buddha juga beliau adalah disebut Tuhan. Agama Hindu, Sang Yang Widiwasa adalah Tuhan. Kemudian agama yang lain, Kristen, Tuhannya Yesus. Dalam agama Islam, Tuhannya Allah. Nah, Tuhan itu satu, Isa. Nah, itu ya, sama. Menyembah Tuhan yang sama dengan agamanya sebagai bukti bahwa Tuhan itu maha mulia dan selalu utama. Nah, jadi Tuhan itu satu dan utama. Nah, sekarang contoh tentang Asta Aishwarya yang berkaitan dengan ini adalah berkaitan dengan alam semesta, ya. Wasitwa, Tuhan itu maha kuasa. Sang Widi sebagai bentuk semesta sekaligus menguasai seluruh ciptaan. Nah, apapun yang ada dalam alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena beliaulah yang menciptakan dan menguasai seluruh ciptaan. Selanjutnya tentang Yatra Kama Wasayitwa, contohnya ya. Nah, adanya ras manusia yang berbeda-beda, semua itulah kehendak beliau, ya.
Tidak ada yang bisa menolak. Ada yang cacat, ada yang tua, ada yang muda, adanya perbedaan-perbedaan ras, semua itu adalah kehendak beliau. Sang Yang Widi sudah mentakdirkan dan sebagai pemegang kodrat bahwa manusia itu berbeda-beda. Semua itu berbeda-beda. Tak ada yang sama. Kalau sama semua manusia, ya sulit untuk mencari perbedaan. Jadi sama, misalnya muka kita pun ada perbedaan setiap orang. Kalau muka atau tubuh kita itu sama, ya seperti hantu jadinya. Seperti yang tidak berwujud muka itu. Ya kan ada mata bulat, bercahaya, hidung kita mancung, mulut, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah artinya bahwa yatra kama wasitwa, artinya bahwa segala kehendak beliau, segala takdir tidak ada yang bisa mengendalikan. Beliaulah pemegang semuanya, kodrat itu. Nah, ini upaya-upaya memahami Astaiswarya, yaitu dengan melakukan introspeksi diri, mawas diri, ya, menerapkan ajaran Tapa Brata Yoga Samadhi. Itu tapa artinya pengendalian diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan diri dari segala bentuk emosi, ya. Brata artinya janji. Saya janji tidak makan makanan yang berkapi atau daging misalnya. Makan sayur, buah-buahan. Dan yoga artinya menghubungkan diri dengan Tuhan. Samadhi itu adalah penyatuan diri dengan Tuhan yang tertinggi dalam yoga. Kemudian menerapkan ajaran Astanga Yoga. Astanga Yoga itu 8 tahapan dalam pencapaian diri dengan Tuhan melalui yoga. Kemudian melaksanakan persembahyangan setiap hari. Itu Biotrisandia. Melaksanakan yadnya setiap hari, yaitu termasuk adalah yadnya sesa. Sebelum makan kita bersubuh, sebelum makan kita harus berdoa. Itu yadnya setiap hari. Berbakti pada leluhur, itu melakukan penghormatan kepada orang tua yang masih hidup. Melakukan berbagai bentuk pemeliharaan orang tua, menghormati, ya, menghargai orang tua. Nah, itu bakti pada leluhur. Menghargai alam ciptaan Tuhan dengan cara merawat alam, membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga tumbuh-tumbuhan, jangan menebang pohon sembarangan. Jaga keharmonisan hidup, yaitu menghargai adalah makhluk ciptaan yang lain, menghormati dan tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk binatang, gitu ya. Nah, itu termasuk upaya untuk memahami kemakwasaan Sang Yang Widi. Kalau kita melawan, misalnya menebang pohon sembarang, ya terjadinya tsunami, terjadinya bencana alam. Nah, itu semua adalah karena kita menghargai alam semesta ini, ciptaan Tuhan. Nah, itu tentunya kalian sudah paham. Kalau dibaca dan direnungkan dengan baik, pasti paham. Nah, itulah tentang materi pelajaran kita hari ini. Nah, jadi tugas kalian nantinya ya adalah, ini kan sudah dikerjakan, jadi kalian akan Bapak minta untuk sejauh mana kalian itu mampu menghayati atau menghargai dan menghayati kemakwasaan Sang Yang Widi Astaiswarya itu diuraikan dalam diri kita, itu bagaimana mempraktekkannya. Nah, jadi kalian mempraktekkannya itu adalah seperti ini. Nah, melakukan introspeksi diri, melakukan persembahyangan. Cobalah wujudkan keyakinan kalian terhadap Astaiswarya, kemakwasaan Tuhan itu dengan cara ini. 8 butir ini kalian wujudkan dalam bentuk gambar, fotokan diri kalian. Sejauh mana kalian bisa untuk melakukan, memahami tentang kemakwasaan Sang Yang Widi Astaiswarya itu.
Nah, itu aja tentang tugasnya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya itu melalui kelas, dan kalian bisa melaksanakan tugas ini dan praktekkannya supaya kita benar-benar meyakini tentang Astaiswarya ini. Baik, demikian materi Bapak tentang menguraikan atau menghayati ajaran agama, tentunya berkait dengan praktek ya, ini keterampilannya dalam wujud meyakini atau menguraikan Astaiswarya, itu sifat kemahakuasaan Tuhan. Marilah kita akhiri belajar ini. Mudah-mudahan apa yang ajarkan bisa bermanfaat, dan silahkan diskusikan atau tanyakan di kelas berkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.